dari kejadian tidak terduga dan juga sekarang malah jadi nyaman Mbak Ayu ya. Untuk generasi muda yang Iya. sedang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IAIN Salatiga. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya, sahabat IAIN Salatiga. Percaya nggak sih, kalau mimpi dan juga keinginan merupakan bahan bakar untuk melanjutkan roda kehidupan. Bagaimanapun kehidupan kita menerjang kita, terjalnya kehidupan, meskipun kita mempunyai masalah, selama kita mempunyai mimpi, kita akan terus termotivasi untuk terus maju. Pada hari ini, saya memiliki kesempatan berbincang dan menyapa secara langsung alumni mahasiswi IAIN Salatiga yang melanjutkan mimpinya dan berjuang untuk mimpinya. Maka dari itu, ikuti selengkapnya. Assalamualaikum. Mbak Ayu? Iya, boleh masuk? Iya, terima kasih. Nah, sahabat IAIN Salatiga, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang secara langsung kepada Mbak Ayu selaku alumni mahasiswi IAIN Salatiga dan mulai menapaki langkah-langkah kecilnya untuk belajar di IAIN Salatiga. Tapi sebelum kita melakukan obrolan secara intens ya, sahabat IAIN Salatiga, kita mendengarkan dulu pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, silahkan perkenalan dulu Mbak Ayu. Iya teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Wahyu Murni, biasanya dipanggil Ayu ya. Oke, biasanya dipanggil Ayu. Nah, Mbak Ayu ini asli dari Salatiga atau dari mana? Ya, betul, saya asli dari Salatiga. Lahirnya juga di Iya, Salatiga juga? lahirnya juga di Salatiga juga. Oke. Nah, Mbak Ayu ini memulai mimpinya, memulai untuk menapaki dan juga berjuang untuk mimpinya itu kenapa kok di IAIN Salatiga? Apa yang memotivasi Mbak Ayu untuk belajar di IAIN Salatiga? Kenapa nggak kampus yang lain gitu? Iya, menurut pandangan saya sih ya, kan saya tuh dari kecil memang biasanya sekolahnya di yang berbasic ilmu agama gitu ya. Oke. Dari MI, MTS, mana. Setelah itu saya juga berpikirnya, oh kuliahnya itu juga harus di yang berbasic Islam gitu. Dan pandangan saya saat itu memang saya tuh pengen masuk ke IAIN Salatiga gitu. Oh gitu, jadi udah dari awal memang rencananya masuk ke IAIN Salatiga. Oke, kalau boleh tahu ini Mbak Ayu ini ngambil prodi apa? Dari fakultas apa juga? Kalau saya di IAIN Salatiga itu ambilnya PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oh, jadi ketemunya nanti sama anak kecil. Oke, dan apa sih motivasi Mbak Ayu untuk terus melangkahkan kakinya, untuk terus semangat menggapai mimpinya gitu? Ya, pertama dari kondisi saya sendiri kan saya tidak ada orang tua ya. Terus dari situ saya juga ingin menjadi orang sukses lah ya. Bagaimanapun caranya, kalau kita memang adanya pasti kita bisa. Dan dari situ waktu itu kan saya lulus MAN. Kebetulan tuh ada pembukaan lowongan untuk guru PAUD kan. Nah, akhirnya saya mencoba masuk ke situ. Oh ternyata kok saya bisa nyaman di situ ya, maka dari itu saya lanjutkan aja. Dan kebetulan waktu itu saya masuk IAIN itu ada jurusan PIAUD-nya, maka itu saya ambil di jurusan PIAUD juga. Oh gitu, jadi Mbak Ayu ini mulai masuk PAUD-nya itu udah dari MAN-nya? Dari lulus MAN. Dari lulus MAN? Iya. Oh, kalau boleh tahu lulus MAN-nya itu tahun berapa Mbak? Tahun 2016. 2016 ya. Oke, dan tadi kan Mbak Ayu cerita kalau maaf nih nggak ada latar belakangnya, nggak ada orang tuanya. Nah itu karena sakit atau bagaimana Mbak Ayu? Iya betul. Waktu saya kelas 2 SMA itu ibu saya itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal di kelas 2 itu juga gitu. Terus setelah itu kan saya kelas 3 juga sendiri. Setelah itu kan sendiri ya. Tapi saya tuh punya gimana ya, kayak wah aku tuh pengen jadi apa ya besok. Dan waktu itu sih saya pengennya jadi kayak dokter gitu ya. Tapi waktu dulu ibu tuh pernah bilang kalau saya tuh jadi guru aja, tapi tuh saya nggak tahu kan, saya tuh mau jadi guru apa. Kalau jadi guru SMA, SMP kayaknya saya nggak bisa kan. Terus waktu itu kebetulan ada lowongan itu tadi, makanya saya coba di situ di PAUD dan nyaman.
dan alhamdulillahnya sampai sekarang ya Masih menjalani ya Mbak Ayu ya. Oke, jadi awalnya itu dari kejadian tidak terduga dan juga sekarang malah jadi nyaman Mbak Ayu ya. Oke. Dan juga kalau boleh tahu nih Mbak Ayu, siapa sih motivator untuk Mbak Ayu itu ya udah aku harus maju gitu loh. Aku harus tetap semangat dan aku nggak boleh nyerah sampai di sini gitu. Siapa sih Mbak Ayu? Ya sampai saat ini sih motivasi saya cuma ibu ya, karena kan ibu juga pengen kalau suatu saat itu anaknya sukses. Nah dari situ saya setiap ada kan orang ya biasa ya kadang ada yang ngejek atau bagaimana itu saya jadikan motivasi. Kalau ada orang yang ngejek saya buktikan kalau saya itu besok bisa sukses kayak gitu. Ya dimulai dari hal-hal kecil aja lah gitu. Oke, jadi apa namanya nggak menutup kemungkinan kalau kita sebagai latar belakangnya itu ya mungkin nggak dari orang berada gitu. Saya juga gitu Mbak Ayu. Tapi kita harus tetap semangat gitu ya Mbak Ayu ya. Nah, gimana caranya Mbak Ayu tuh untuk tetap menjaga semangatnya itu? Ya dengan tujuan awal Mbak. Kalau kita udah mau sukses, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya, kita pasti ketika kita merasa lelah di bawah, kita mikir ke depan. Kalau aku malah sekarang, bagaimana kelanjutannya besok kayak gitu. Jadi emang aku harus semangat, soalnya setiap hari yang kita lalui kan tidak selalu mulus kan Mbak. Jadi emang harus ada yang diperjuangkan kayak gitu. Oke, berarti kalau kita lagi ngerasa down atau mungkin kita lagi ngerasa patah semangat, kita harus kembali ke titik awal. Apa sih yang jadi tujuan kita gitu ya Mbak Iya? Nah, ada juga nih pepatah yang mengatakan bahwa saya pernah membaca kalau tubuh dipakai itu rusak, nggak dipakai juga rusak. Jadi mendingan kita dipakai ya Mbak Ayu ya. Oke. Terus nih Mbak Ayu, kesan pesan apa sih yang ingin disampaikan Mbak Ayu kepada generasi-generasi muda, mahasiswa IAIN Salatiga yang mungkin mulai menapaki langkah-langkah kecilnya di kampus IAIN Salatiga dan juga mungkin wisuda gitu. Gimana Mbak Ayu? Menurut saya ya, di setiap kehidupan kita itu pasti ada jalan terjal, pasti ada jalan mulus, ada jalan turun, ada naik. Nah, itu semua adalah proses ya. Jadi bagaimanapun keadaan kita di waktu itu merupakan proses menuju kita ke tingkat yang selanjutnya. Kita kan nggak mungkin bisa kan sampai ke puncak kalau kita nggak melalui proses yang panjang kayak gitu. Nah itu karena kan kita juga berhak sukses ya Mbak ya. Semua orang itu sebenarnya berhak sukses, tinggal diri kita aja bagaimana kita mau nggak sukses gitu. Ya walaupun sampai sekarang itu saya belum merasa kayak saya sukses itu enggak, tapi emang semuanya itu berproses. Saya yakin kalau suatu saat saya pasti sukses kayak gitu aja. Jadi teman-teman yang baru masuk IAIN atau sudah kuliah atau sudah mau wisuda tetap semangat ya, walaupun di kondisi pandemi ini memang semuanya terhambat, tapi itu memang ujian kita yang harus kita lalui, tapi suatu saat pasti akan ada jalan keluar yang baik. Oke, iya Mbak Ayu, satu pertanyaan lagi nih. Kalau kita lihat tadi kan Mbak Ayu kan latar belakangnya dari MAN kan. Nah Mbak Ayu ini dari MAN ini ambil jurusan apa Mbak? Dari jurusan IPA sih sebenarnya. IPA, oke. Dan cita-citanya mau jadi? Kalau cita-cita itu sebenarnya jadi dokter ya. Jadi dokter, oke. Jadi kalau jadi guru itu adalah salah satu keinginan ibu ya. Oke. Dan terus semoga ibu yang di sana gitu kan melihat Mbak Ayu sekarang bisa bangga. Semoga Mbak Ayu bisa sukses selalu. Terus kalau masa pandemi kayak gini ya Mbak Ayu ya, kemarin kan wisudanya kemarin banget ya. Nah itu wisuda online itu gimana rasanya Mbak Ayu? Sebenarnya ya kalau rasanya tuh sebenarnya kan pengen ya wisuda kayak yang lain. Toh itu kan 4 tahun ya. Cuman dirasakan sekali kan. Dan itu tuh benar-benar apresiasi kita di terakhir kalinya kita belajar. Tapi dengan kondisi pandemi ya udah deh mau gimana lagi dijalani aja, disyukuri aja, mungkin ada hikmah di balik itu. Iya. Kalau waktu wisuda itu kalau boleh tahu siapa yang mendampingi Mbak Ayu? Kebetulan kemarin kan daring ya, jadi tidak harus ada orang tua atau siapa yang mendampingi, kan di rumah tuh. Alhamdulillah teman-teman di sini tuh banyak yang mendampingi kayak gitu. Oh gitu, berarti banyak teman yang support dan juga lingkungan yang baik itu juga pengaruh ya Mbak Ayu ya. Oke, dan Mbak Ayu ini adalah survivor sejati. Wih, keren banget nih Mbak Ayu. Nah untuk kehidupan selanjutnya itu Mbak Ayu mau gimana nih? Apakah akan terus
di PAUD-nya itu, atau mungkin mau mengejar, mungkin langsung belok mau ke dokter gitu? Gimana? Ya, untuk saat ini saya belum bisa kayak benar-benar punya pandangan jauh ya Mbak, tapi pelan-pelan aja. Nanti dari sini kan saya udah S1 nih. Nah, nanti kalau ada peluang apa gitu, kita coba aja gitu. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan ya Mbak Ayu ya? Oke, dan selama pandemi kayak gini kan, ini kuliahnya juga daring nih Mbak Ayu. Nah, pesannya buat mahasiswa dan juga mahasiswi, biar semangat untuk kuliah online-nya gimana nih Mbak Ayu? Oke. Bagi mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang saat ini daring, tetap semangat ya teman-teman. Karena kan ya mau gimana lagi keadaan seperti ini, dan yang bisa menentukan kualitas diri kalian sendiri. Tetap semangat belajar di rumah, jangan sampai kendor. Cari informasi yang seluas-luasnya, karena informasi yang sesungguhnya itu bukan hanya di kampus saja, tapi pengalaman kita mengenali lingkungan, pengalaman kita mencari buku, mencari wawasan, nah itu adalah yang paling penting. Ilmunya yang paling banyak adalah dari ilmu langsung, bukan ilmu teori. Oh, kayak gitu. Berarti langsung penerapannya ya Mbak Ayu. Ya, oke. Berarti kita tidak harus takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah kunci, walaupun sekecil apapun itu ya Mbak Iya, karena semuanya bermula dari mimpi-mimpi yang kecil. Toh kalau kita jatuh itu kan nanti masih berada di awan-awan gitu. Oke, dan juga jangan lupa untuk selalu mencampur tangankan Tuhan gitu ya, atau Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berdoa dan juga berusaha. Kita berusaha semampunya dan juga berdoa sebisanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu tadi obrolan kita ya Mbak Ayu ya. Semoga bisa memotivasi kita semua sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi IAIN Salatiga. Semoga Mbak Ayu juga tambah kuat gitu kan. Semoga tambah sukses untuk kedepannya buat Mbak Ayu, dan juga bakalan ada jalan yang cerah. Amin. Oke. Ibu bakalan bangga sama Mbak Ayu pokoknya ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas waktunya dan juga motivasinya, sangat memotivasi dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum kita pamit, kita mau melihat dulu nih keseharian Mbak Ayu selama di TK-nya atau di KB-nya di Jannatul Atfal ya Mbak ya. Betul. Oke, selengkapnya hanya di IAIN Salatiga Menyapa. Bisa diceritakan inspirasi atau mungkin motivasinya yang didapat dari sosok seorang Mbak Ayu itu? Iya, untuk generasi muda yang sedang nonton ini. Betul, iya. Dari sosok Mbak Ayu yang sabar dan luar biasa, kita bisa mencontoh bahwa kesuksesan yang diraih seseorang itu tidak dari status yang kita miliki, namun dari perjuangan, niat yang tulus ikhlas karena Allah bisa menghantarkan kita kepada kesuksesan. Dan tetap semangat seperti Mbak Ayu sampai sekarang masih berjuang di PJA. Betul, semoga istiqomah. Jadi latar belakang itu tidak mempengaruhi untuk kita meraih prestasi. Iya, betul. Kalau selama mungkin kurang lebih 5 tahun ya Bu ya? Iya, 5 tahun di PJA. Berarti 5 tahun kurang lebih 5 tahun belakangan ini apa saja motivasi atau mungkin inovasi yang sudah diberikan Mbak Ayu kepada TK? Oh iya, alhamdulillah setelah dia kan kuliah ya, jadi dapat ilmu-ilmu baru tentang pendidikan anak usia dini. Dia sempat diikutkan untuk mengikuti lomba inovasi pembelajaran yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Dan alhamdulillah Mbak mendapatkan prestasi. Iya, jadi cukup membanggakan untuk lembaga kami dan bisa diterapkan juga kepada anak-anak. Selain itu juga Mbak Ayu alhamdulillah juga mengikuti kegiatan organisasi keguruan dan saat ini mendapatkan amanah juga untuk menjadi pengurus gitu. Jadi bisa menjadi contoh untuk guru-guru yang lain sehingga bisa diterapkan di lembaga maupun di lingkungannya begitu. Berarti Mbak Ayu di sini dan juga Ibu Nurjana ini sama-sama belajar ya Bu. Betul, ya? Sama-sama belajar untuk terus mengembangkan TK Jannatul Atfal Iya, ini betul, ya, Bu. iya. Oke. Dan itu tadi ya sahabat IAIN Salatiga perbincangan kita bersama Ibu Nurjana.
selaku rekan dari Mbak Ayu, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, terima kasih, Semoga Mbak. memotivasi kita semua ya sebagai generasi muda dan juga ingin mengharumkan nama bangsa dan juga keluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.